Ebene, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusing akan membawakan renungan harian untuk kita yang dikutip dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Demikian bunyinya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, judul renungan kita, hukum utama dan pertama, mengasihi Allah dan sesama. Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Kasih dan mengasihi adalah dambaan semua umat manusia. Semua agama mengajarkan prinsip cinta kasih. Ajaran kekristenan akan kasih itu memiliki warna khas, yaitu mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bacaan Injil hari ini, Jumat pekan biasa ke-20, bicara tentang hukum utama dan pertama. Orang Farisi minta tanggapan Yesus akan hukum utama dalam Taurat. Jawaban Yesus adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum utama, kasih setia kepada Tuhan dan sesama. Yesus menegaskan bahwa cinta kepada Tuhan tidak boleh dipisahkan cinta kepada sesama. Itu ibarat mata uang yang punya dua sisi yang tidak terpisahkan. Saudara-saudari, hukum ini bukan sekedar rumusan yang dihafalkan dan diucapkan ketika ditanya. Tetapi hukum kasih itu harus diwujudkan dalam hidup konkret. Mencintai Tuhan harus juga mencintai sesama. Kasih bukan hanya kepada Allah saja, tetapi juga kepada sesama tanpa pandang bulu. Siapapun sesama kita berhak merasakan kasih yang terpancar dari hidup kita. Kasih itu seperti terang yang memancar kepada setiap manusia tanpa memilah dan tanpa memilih-milih. Perintah untuk mencintai Allah dan sesama seperti diri sendiri adalah hukum yang perlu ditanamkan dalam-dalam di hati dan dilaksanakan oleh setiap orang tanpa kecuali. Apalagi mengaku diri orang beriman, orang beragama. Yesus mengajak kita untuk melaksanakan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan kasih ini semakin dituntut di tengah dunia di mana ada kelompok-kelompok yang menyukai kekerasan. Mari membalas kejahatan dengan kebaikan agar manusia memahami kasih Allah yang tiada batas. Dengan itu, kita menampilkan diri sebagai pengikut Kristus sejati. Saudara-saudari, mari kita renungkan makna tanda salib yang menggambarkan kasih, tegak ke atas dan juga horizontal ke samping, ke kiri dan ke kanan. Suatu simbol yang mengandung makna yang dalam.
Mari menghayati tanda salib yang kita kenakan kepada diri kita. Itu hendak mengesankan agar kita semakin cinta kepada Tuhan dan juga cinta kepada sesama. Pace bene, salam sejahtera untuk kita. Berkat Tuhan selalu menyertai.